Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bisnis idea plan yang saya tekuni dalam beberapa terakhir, yakni Branding Consultation Service. Oke. Perusahaan yang saya rintis ini bernama Ambience Consulting, merupakan singkatan dari Ambience Communication of Consulting, yang mana sebuah bisnis rintisan jasa konsultasi branding yang bergerak di bidang komunikasi. Jasa konsultasi branding sendiri adalah bisnis yang menawarkan jasa konsultasi untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan merek mereka. Jasa ini tentu akan memberikan paduan dan strategi untuk menciptakan merek yang konsisten dan berkualitas. Tim kami akan terdiri dari ahli branding dan kreatif yang akan membantu klien dalam pengembangan identitas merek dan strategi pemasaran. Lalu di sini ada profil dari bisnis ownernya, yaitu saya sendiri, bernama Rahma Rumdini, seorang mahasiswi tingkat akhir dari Sekolah Vokasi IT University dengan jurusan Komunikasi Digital Media yang tertarik dengan dunia sosial, politik, dan hukum. Mengambil peruntungan dengan mencoba memberikan diri merintis usaha atau startup di bidang media dan komunikasi. Masuk ke bisnis plan yang pertama, yakni yang akan dibahas adalah profit dari bisnis itu sendiri. Untuk keuntungan dari bisnis itu sendiri, yang pertama ada potensi keuntungan yang besar, di mana bisnis jasa konsultasi branding ini memiliki potensi keuntungan yang besar karena merek yang kuat dan konsisten sangat penting untuk kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada permintaan terus meningkat. Permintaan jasa konsultasi branding akan terus meningkat seiring dengan perkembangannya industri dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan yang terakhir, modal awal yang rendah. Modal awal yang dibutuhkan untuk membuka bisnis ini relatif rendah karena bisnis ini tidak membutuhkan terlalu banyak peralatan atau inventaris. Lalu bahasan yang kedua yakni target pasar. Target pasar kami yang pertama ada pasar potensial. Kenapa? Karena dalam pasar potensial sendiri adalah perusahaan kecil dan menengah yang ingin memperkuat merek mereka untuk meningkatkan daya saing dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua ada UMKM. Hampir mirip dengan pasar potensial, hanya saja UMKM sendiri merupakan produk lokal yang masih merintis untuk usaha mikro makro tersebut. Dan yang ketiga ada klien potensial. Lalu layanan dan produk apa saja yang kami tawarkan? Yang pertama ada analisis pasar. Tim konsultan branding akan melakukan analisis pasar untuk menentukan posisi merek di pasar dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan merek. Lalu yang kedua ada pengembangan identitas merek. Tim konsultan branding kami akan membantu klien dalam pengembangan identitas merek yang konsisten dan mudah diingat tentunya. Bahasan selanjutnya yakni strategi marketing. Terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada strategi digital dan offline. Tim konsultan branding kami akan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk merek klien. Lalu yang kedua, pelatihan merek, di mana tim konsultan branding kami akan memberikan pelatihan kepada klien dalam menggunakan identitas merek mereka secara konsisten tentunya. Lalu yang terakhir ada promosi. Dalam promosi sendiri, kami menawarkan 4 cara atau 4 media. Yang pertama tentu dari situs web, yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada referral, dan yang keempat ada event. Untuk masing-masing poin tersebut akan kami jelaskan, yakni dari situs web sendiri. Di situs web sendiri, kami akan membuatkan situs web yang menarik dan informatif untuk mempromosikan jasa konsultasi branding, termasuk portofolio klien terdahulu dan testimonial. Yang kedua ada media sosial. Media sosial, kami akan membangun kehadiran di media sosial dengan cara membagikan konten yang relevan dan menarik tentang branding dan pemasaran tentunya. Yang ketiga dari referral sendiri, kami akan mendapatkan klien melalui referral dari klien sebelumnya atau mitra bisnis. Dan yang terakhir dari event, berpartisipasi dalam event bisnis atau seminar untuk mempromosikan jasa konsultasi branding dan membangun jejaring sebagai calon klien. Oke, untuk pendapatannya sendiri, tentu dari bisnis ini bervariasi tergantung pada harga yang ditetapkan untuk layanan yang ditawarkan dan jumlah klien yang dilayani. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan yang mungkin dihasilkan dari bisnis ini. Yang pertama dari biaya konsultasi. Biaya konsultasi adalah biaya yang dibebankan kepada klien. Biaya konsultasi dapat ditetapkan berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis dan pengembangan merek, atau dapat ditetapkan sebagai biaya paket untuk layanan yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada biaya pelatihan merek.
Setelah merek selesai dikembangkan, tim konsultan kami akan memberikan pelatihan kepada klien dalam menggunakan identitas merek mereka secara konsisten. Pelatihan ini dapat dikenakan biaya tambahan yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi bisnis ini tentunya. Untuk info lebih lanjut, berikut ada kontaknya mulai dari situs web, email, kontak, nomor telepon, dan alamat. Sekian pemaparan bisnis dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.